Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin a'adzinallahu wa iyyakum. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dalam keadaan apapun, terutama di saat-saat seperti ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita sehingga kita bisa kembali mengkaji, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, dan juga kepada keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa beragama dengan agama yang beliau ajarkan. Jemaah sekalian, a'adzinallahu wa iyyakum. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini kembali kita mempelajari tentang adab. Apalagi di saat-saat seperti ini, sudah saatnya kita kembali memperhatikan diri kita. Bagaimanakah adab-adab yang telah kita laksanakan selama ini? Apalagi di dalam syariat kita, Allah menjadikan adab yang baik merupakan salah satu sebab seseorang dihilangkannya rasa khawatir. Adab yang baik merupakan salah satu syariat yang Allah jadikan sebab dihilangkannya rasa ketakutan bagi seseorang. Sebagaimana yang telah diucapkan oleh Khadijah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal pertemuannya dengan Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantui oleh rasa ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantui rasa kekhawatiran. Namun Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan adab-adab yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan kitab sahihnya. Beliau mengatakan, "Kalla abshir fa wallahi la yuhzikallahu abadan." Sekali-kali tidak. Bergembiralah wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kemudian beliau melanjutkan, innaka latasilur rahima. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Wa tasdukul haditha. Dan engkau adalah orang yang senantiasa berkata jujur. Wa tahmilul kalla. Dan engkau adalah seorang yang senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa taksibul ma'dum. Dan engkau adalah orang yang senantiasa menolong orang-orang miskin. Wa takrid dhaif. Dan engkau adalah orang yang senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau adalah orang-orang yang senantiasa menolong orang-orang yang sedang dilanda musibah. Dan inilah adab-adab yang selalu diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Menyambung silaturahim, kemudian berkata jujur, kemudian menolong orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian membantu orang-orang miskin, kemudian memuliakan tamu, kemudian menolong orang-orang yang sedang dilanda musibah. Ini adalah adab-adab yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanda rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, maka Khadijah menghibur beliau dengan menyebutkan adab-adab yang ada pada diri beliau. Bahwasanya di antara
sebab seseorang dihilangkannya dari rasa ketakutan, dari rasa kekhawatiran adalah dengan memperbaiki adabnya. Dan tidak ubahnya dengan kondisi yang sedang kita alami saat ini, di mana kaum muslimin bahkan hampir seluruh manusia sedang merasakan ketakutan. Mereka merasakan kekhawatiran terhadap wabah ataupun penyakit yang berbahaya. Maka kembali kita ingatkan, perlu kita introspeksi diri, muhasabah diri, apakah selama ini kita telah memperbaiki adab-adab yang telah kita lakukan. Baiklah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang silaturahim. Mungkin kembali kita jelaskan tentang silaturahim. Mungkin silaturahim ini adalah kalimat yang tidak asing lagi bagi kita. Bahkan di negeri kita ini silaturahim telah menjadi bahasa yang sangat kita kenal, atau mungkin kita lebih mengenalnya dengan nama silaturahmi. Silaturahmi ataupun silaturahim, asalkan proses atau kita menyikapi atau kita mengamalkan silaturahim itu benar, maka itu tidak masalah. Kita menamakan silaturahim ataupun silaturahmi. Namun yang menjadi masalah saat ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka menjadikan makna silaturahim itu menjadi pudar. Dan sangat banyak kita perhatikan contoh-contohnya, terutama di bulan-bulan seperti ini, bulan Ramadan. Betapa banyak kita lihat tulisan-tulisan acara-acara buka bersama yang didasarkan untuk menjalin silaturahim antara alumni ini, buka bersama untuk menjalin silaturahim antara siswa-siswi SMP ini, sekolah ini, atau seterusnya. Maka sangat perlu bagi kita untuk membahas lagi apa itu silaturahim. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita, dengan orang-orang yang satu rahim dengan kita, yang bertemu dengan kita dalam satu rahim yang sama. Dan ujung atau puncaknya silaturahim adalah orang tua kita. Karena pertemuan kita dengan orang yang paling dekat dalam satu rahim adalah ibu kita. Dengan ibu kita, kemudian dengan saudara-saudara kita, kemudian setelah itu dengan paman-paman, dengan saudara-saudara ibu kita atau saudara-saudara ayah kita, kemudian dengan kakek-kakek kita atau dengan nenek-nenek kita dan seterusnya. Akan tetapi perlu kita pahami bahwasanya puncaknya silaturahim adalah dengan menyambung hubungan baik dengan orang tua kita dan seterusnya. Karena orang tua adalah hubungan rahim yang paling dekat dengan kita. Makanya jemaah sekalian, tidak benar kalau seseorang yang mereka berkumpul atau mereka saling berkunjungan dengan sahabat-sahabat mereka, namun mereka mengatasnamakan silaturahim. Maka ini adalah orang-orang yang melampaui batas dalam memaknai silaturahim. Walaupun menjalin hubungan dengan para sahabat itu baik, namun silaturahim ini perlu kita perhatikan. Karena sangat banyak orang yang seperti ini, mereka justru lalai dengan silaturahim yang sebenarnya. Mereka bisa berhubungan baik dengan temannya, bisa mengobrol, bisa berkumpul duduk bersama dengan temannya dengan waktu yang lama, namun dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, justru mereka lalai dalam apa? Dalam berhubungan lebih baik dengan keluarganya. Maka ini sangat perlu kita perhatikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan silaturahim. Makanya kembali kita ingatkan, silaturahim adalah menjalin hubungan baik dengan karib kerabat kita atau dengan keluarga kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, silaturahim merupakan amalan yang sangat diperhatikan di dalam agama kita ini. Dan sangat banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan pentingnya silaturahim atau silaturahmi, di mana di antara bentuk amalan-amalan yang menunjukkan sempurnanya keimanan seseorang, Allah menyebutkan di antara amalannya adalah amalan silaturahim. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd, Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga dan ciri-ciri penghuni neraka. Dan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah orang yang senantiasa
menyambung silaturahimnya. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah mengatakan, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, dan orang-orang yang mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga takut kepada hari perhitungan, buruknya hari perhitungan. Kemudian di akhir ayatnya, kemudian ayat-ayat setelahnya Allah menyebutkan ulaika lahum uqbaddar, dan mereka itulah. Jadi Allah menyebutkan ciri-ciri penghuni surga, sifat-sifat yang akan menjadikan seseorang masuk surga. Di antara sifatnya adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim. Kemudian Allah menyebutkan di sini ulaika lahum uqbaddar, dan mereka itulah yang mereka menyambung silaturahim. Mereka itulah bagi mereka adalah tempat yang paling baik, yaitu apa? Jannatu adnin yadkhulunaha, yaitu surga adanan, yang mana mereka akan memasukinya. Kemudian sebaliknya, silaturahim adalah apa? Sebab seseorang dimasukkan ke surga. Berarti sebaliknya, orang yang memutuskan silaturahim, maka itu adalah salah satu sebab orang-orang akan apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana ayat-ayat setelahnya Allah jelaskan, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah rinci, Allah sebutkan di antara bentuk pelanggaran, Allah khususkan di antara bentuk pelanggaran manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim. Yaitu mereka yang memutuskan silaturahim mereka yang memperburuk hubungan mereka dengan karib kerabat mereka. Kemudian Allah katakan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Maka bagi mereka lah laknat dari Allah Subhanahu wa taala, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka lah tempat yang paling buruk, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak ayat-ayat yang serupa di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 Allah juga mengatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji Bani Israel. Dan para ulama mengatakan ini kembali menunjukkan agungnya, pentingnya silaturahim. Karena silaturahim merupakan syariat Nabi sebelumnya. Dan bahkan para ulama mengatakan seluruh para nabi itu sepakat akan syariat silaturahim. Seluruh para nabi mereka mensyariatkan akan apa? Akan silaturahim, akan menjalin hubungan baik dengan karib kerabat. Makanya di sini Allah mengatakan wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel. Janji pertama itu apa? La ta'buduna illallah, bahwasanya mereka tidak diperkenankan untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan seharusnya mereka berbuat baik kepada orang tuanya. Kemudian Allah katakan wadzil qurba wal yatama wal masakin, dan seharusnya mereka berbuat baik kepada karib kerabat mereka. Kemudian berbuat baik kepada orang-orang yatim, kemudian berbuat kepada orang-orang miskin. Dan ini menunjukkan agungnya silaturahim, di mana di dalam ayat ini Allah menjadikan silaturahim merupakan syariat seluruh para nabi. Kemudian Allah menjadikan silaturahim merupakan amalan yang sangat penting, bahkan lebih penting dari berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Sebagaimana Allah di sini dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan silaturahim dibandingkan berbuat baik kepada anak-anak yatim ataupun kepada orang-orang miskin. Wadzil qurba wal yatama wal miskin wal masakin, dan berbuat baiklah kalian kepada karib kerabat, kemudian kepada anak-anak yatim ataupun kepada orang-orang miskin.
Dan bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat yang sama, surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah, Allah juga menyebutkan makna yang serupa. Pada ayat 177, Allah mengatakan, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil, wasailina wa fir riqab." Allah mengatakan bahwasanya kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Bahwasanya kebaikan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kemudian beriman kepada nabi-nabi. Kemudian Allah menunjukkan di antara bentuk konsekuensi keimanan adalah dengan beramal. Dan amalan yang Allah sebutkan di sini, di antara cara kita membuktikan keimanan kita adalah dengan apa? Dengan silaturahim. Allah menyebutkan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yaitu dengan apa? Dengan seseorang memberikan hartanya kepada orang yang dia cintai. Baik dari dzawil qurba, baik dari orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengannya, wal yatama, ataupun kemudian kepada anak-anak yatim, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin, wa binas sabil, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, yang mana orang tersebut sedang dalam membutuhkan pertolongan, wasailina, dan kepada orang-orang yang meminta-minta. Dan kembali di sini Allah lebih mendahulukan penyebutan silaturahim dibandingkan kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin, kemudian kepada orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, yang mana dia sangat butuh akan pertolongan seseorang. Kemudian Allah lebih mendahulukan silaturahim dibandingkan orang-orang apa? Berbuat baik kepada orang yang meminta-minta. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Di dalam surah Nisa ayat 36 Allah juga menyebutkan ayat yang serupa. Kemudian di dalam surah Al-Isra juga Allah menyebutkan makna yang serupa dalam surah apa? Dalam ayat ke-26, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabzira. Dan datangilah berbuat baiklah kepada karib kerabat kalian, atau berikanlah haknya karib kerabat kalian. Kemudian berikanlah haknya ke orang-orang miskin, dan berikanlah haknya orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang sedang kehabisan bekal. Dan kembali dalam ayat-ayat ini Allah lebih mendahulukan berbuat baik atau menyambung silaturahim dibandingkan amalan-amalan lainnya. Dan inilah yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, dirhamun tusaddiqunahu fi sabilillah. Kemudian satu dirham, satu keping dirham yang engkau sedekahkan atau yang engkau infakkan di dalam jalan Allah. Kemudian dirhamun tunfiqunahu fir riqab. Kemudian satu sekeping dirham yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Kemudian dirhamun tunfiqunahu alal miskin. Kemudian dirham, sekeping dirham yang engkau infakkan kepada orang-orang miskin. Wa dirhamun tunfiqunahu bihi ala ahlik. Kemudian sekeping dirham yang engkau infakkan kepada keluargamu. Fa a'dhamu ajran alladhi tunfiqunahu ala ahlik. Dan Nabi SAW mengatakan, maka pahala yang paling besar adalah infak yang engkau berikan kepada keluargamu, kepada karib kerabatmu. Karena memberikan sedekah atau memberikan hadiah atau memberikan infak kepada karib kerabat adalah salah satu bentuk dari menyambung silaturahim. Dan masih sangat banyak jemaah sekalian bentuk-bentuk atau dalil-dalil yang menyatakan akan pentingnya menyambung silaturahim. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita di dalam bab yang ke-33. Di sini Imam Bukhari menyebutkan di antara pentingnya kita memperhatikan silaturahim. Bahkan di sini Imam Bukhari menyatakan akan bahayanya bagi orang yang memutuskan silaturahim. Imam Bukhari yang mengarang kitab Adabul Mufrad ini, beliau menamakan babnya, bab yang ke-33 dengan uqubatu qati'ir rahimi fid dunya. Hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahim di dunia. Dan ini merupakan bentuk bahaya dari silaturahim.
Jadi jelas silaturahim, memutuskan silaturahim merupakan sebuah dosa, yang mana setiap dosa akan kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Namun di sini Imam Bukhari mencantumkan atau membuat satu bab khusus akan bahayanya silaturahim, akan bahayanya bagi orang yang memutuskan silaturahim. Bahwasanya silaturahim bagi siapa yang memutuskannya, maka orang tersebut akan mendapatkan dampak bahayanya ketika di dunia. Di dalam bab ini, beliau rahimahullah Imam Bukhari mencantumkan satu hadis yang sahih ya. Satu hadis yang sahih, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Begitu juga oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad di dalam kitabnya. Beliau Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, hadatsana Adam, telah menceritakan kepada kita Adam, qala hadatsana Syu'bah, Adam berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, qala hadatsana Uyainah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman, qala sami'tu abi. Kemudian Uyainah bin Abdurrahman berkata, aku telah mendengar ayahku yaitu Abdurrahman yuhadditsu an Abi Bakrah, bahwasanya dia telah mendengar hadis dari Abu Bakrah. Abu Bakrah ini merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min dzambin ahra an yu'ajjalallahu li sahibihi al-'uqubah. Tidak ada satu pun dosa yang lebih pantas Allah dahulukan hukumannya ketika di dunia bagi pelakunya. Ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Dan dosa itu pun Allah simpan hukumannya ketika di akhirat nanti. Min qati'atir rahim wal baghi. Yaitu dari apa? Kecuali dari orang-orang yang memutuskan silaturahim dan orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan ini merupakan peringatan yang sangat tegas. Apalagi manusia adalah orang yang fitrahnya mencintai dunianya. Fitrahnya mencintai dunianya, mencintai bisnisnya, mencintai harta-hartanya, keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Manusia sangat mencintai apa dunianya. Manusia sangat mencintai dunianya. Namun di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu amalan buruk ya, amalan buruk yang dapat membahayakan dunia seseorang. Maka ini merupakan peringatan yang sangat perlu kita perhatikan, bahwasanya silaturahim merupakan salah satu amalan yang berguna bagi kita baik dunia dan akhirat. Adapun orang yang memutuskan silaturahim adalah salah satu sebab kerusakan bagi seseorang baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Dan kerusakannya sangat jelas. Bahkan di dalam bab-bab sebelumnya kita sudah membahas di antara kerusakannya adalah orang yang menyambung silaturahim, maka orang tersebut tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebagaimana hadis yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannatal tuqati'. Tidak akan masuk surga orang-orang yang saling memutuskan silaturahim. Bahkan di dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan di antara seseorang dapat diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, kemudian diberkahi hartanya adalah dengan menyambung silaturahim. Maka sebaliknya orang-orang yang memutuskan silaturahim, maka orang-orang tersebut telah menjadikan laknat atau keburukan dalam dunianya, baik dalam hartanya ataupun dalam umurnya. Dan hadisnya sangat banyak ya. Di antaranya hadis yang ke-57 dalam kitab ini. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan rizkinya dilapangkan, kemudian barang siapa yang menginginkan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimah, maka sambunglah rahimnya, maka berbuat baiklah kepada karib kerabatnya. Dan ini sangat penting. Maka sebaliknya bagi orang yang memutuskan silaturahim, maka sejatinya dia telah merusak atau menjadikan buruk rezekinya, atau dia telah menjadikan buruk umurnya.
Makanya jemaah sekalian, ini merupakan sangat penting bagi kita untuk kita amalkan. Mungkin satu bab ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan di saat-saat seperti ini, di dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan silaturahim ini. Kita berbuat baik kepada keluarga kita, kita berbuat baik kepada paman-paman kita, apalagi kemudahan sangat banyak. Kalaupun seandainya kita tidak mampu untuk berjumpa dengan keluarga kita, maka Allah telah memberikan kemudahan lain. Kita bisa dengan menelponnya, kita bisa berbuat baik dengan menelpon, dan bahkan kita bisa berbuat baik berjumpa dengan sanak famili kita dari jarak jauh dengan apa? Dengan HP. Bisa dengan video callan, dengan jarak jauh, namun kita masih bisa apa? Masih bisa berinteraksi dengan melihat wajahnya dan seterusnya. Alhamdulillah di zaman-zaman kita ini sangat banyak kemudahan. Bagaimanapun kesulitan yang kita alami sekarang, namun kemudahan sangat banyak. Kemudahan sangat banyak untuk kita apa? Untuk kita bisa berbuat baik di saat-saat seperti ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.